Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia yang disusun oleh Anissa Wulandari dan Ardi Setiawan. Proses manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang selanjutnya dilakukan rekrutmen, dan melalui tahapan seleksi, sekaligus sosialisasi, yang pada nantinya akan dilakukan pelatihan dan pengembangan. Yang selanjutnya menghasilkan penilaian kinerja dan promosi, transfer, demosi, dan PHK. Tahap kegiatan dalam pengadaan tenaga kerja, yaitu penarikan atau rekrutmen. Yang pertama, seleksi, yang kedua penempatan, dan ketiga pembekalan. Sebelum tahapan-tahapan tersebut dilakukan, diadakan terlebih dahulu perencanaan sumber daya manusia dan analisis serta klasifikasi pekerjaan, sehingga bisa diketahui kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Rekrutmen sumber daya manusia. Definisi rekrutmen menurut Bambang Wahyudi adalah sebagai suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dari sumber yang ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tujuan dari rekrutmen sebenarnya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tenaga kerja yang secara potensial memiliki kemampuan yang diharapkan oleh organisasi, untuk kemudian dilakukan seleksi atau pemilihan dan akhirnya ditempatkan pada posisi yang direncanakan. Metode dan sumber rekrutmen masing-masing perusahaan dan atau organisasi berbeda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan atau organisasi itu sendiri. Menurut Faitzal Rifai pada tahun 2004 pada bukunya halaman 158-160, proses rekrutmen pegawai itu dimulai ketika para rekruter dapat mengidentifikasi lowongan pekerjaan melalui perancangan sumber daya manusia dan permintaan manajer. Rencana sumber daya ini berfungsi untuk menunjukkan lowongan saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga rekruter akan menjadi produktif dan rekrutmen juga pada hakikatnya merupakan proses dalam menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Menurut Profesor Dr. Faitzal Rifai, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan hingga mendapat calon tenaga kerja yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Sedangkan tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyaknya dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Proses perekrutan dan penyeleksian. Proses perekrutan dan penyeleksian menurut Profesor Dr. Faitzal Rifai dapat paling baik dibayangkan sebagai satu rangkaian rintangan yang diilustrasikan, khususnya perekrutan dan seleksi menuntut. Untuk yang pertama, melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Yang kedua, membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan-jabatan dengan merekrut calon-calon internal dan eksternal. Yang ketiga, meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara penyaringan. Yang keempat, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan. Yang kelima, mengirimkan kepada penyelia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu satu atau lebih calon yang bersemangat. 6. Meminta para calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dengan penyelia dan pihak-pihak relevan lain dengan tujuan untuk perekrutan. Metode perekrutan. 1. Teknik rekrutmen yang desentralisasi. Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta para manajer akan pikiran-pikiran periodik mengenai jumlah dan tipe pekerjaan baru
yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Yang kedua, teknik rekrutmen yang desentralisasi. Rekrutmen yang desentralisasi terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen terbatas sesuai dengan kebutuhan instansi yang selalu dipakai untuk posisi-posisi khas profesional, ilmiah, ataupun administratif bagi suatu instansi tertentu. Sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal, berfokus pada tenaga kerja yang ada sekarang dan tenaga kerja lain dengan kontak sebelumnya dengan organisasi pemberi pekerjaan atau pemberi kerja, dan seperti teman-teman dan tenaga kerja sekarang sebelumnya dan pelamar-pelamar sebelumnya bisa menjadi sumber perekrutan. Yang kedua, sumber eksternal. Jika sumber internal tidak dapat menghasilkan sejumlah calon yang cukup untuk lowongan pekerjaan yang tersedia, maka banyak sumber eksternal yang tersedia seperti di sekolahan, universitas, agen tenaga kerja, serikat tenaga kerja, media, massa, dan lain-lain, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, seleksi. Definisi seleksi menurut Bambang Wahyudi adalah proses pemilihan beberapa orang dari sekumpulan orang-orang dengan preferensi tertentu. Dan proses seleksi tenaga kerja itu akan terjadi dengan baik apabila 4 komponen di dalamnya telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Komponen tersebut adalah yang pertama, kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat, serangkaian alat-alat seleksi. Sistem seleksi yang efektif. Sistem seleksi yang efektif bisa digolongkan ke dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama, successive random selection approach. Setiap calon tenaga kerja atau peserta seleksi diharuskan mengikuti prosedur seleksi terhadap hanya calon yang lulus yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Efektivitas pendekatan ini tidaklah bisa dijamin, tapi sangatlah efisien, baik dari segi biaya maupun waktu, terutama bila jumlah peserta seleksinya sangatlah banyak. Dan yang kedua, German Story Selection Approach. Semua calon tenaga kerja yang melamar diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Dan penilaian untuk menentukan diterima atau tidaknya calon tenaga kerja didasarkan atas jumlah skor atau nilai keseluruhan yang dapat dikumpulkan oleh calon tenaga kerja yang bersangkutan. Dan efektivitas dengan pendekatan ini lebihlah terjamin, tapi kurang efisien bila jumlah peserta seleksinya banyak. Pendekatan ini sangatlah tepat bila digunakan dalam seleksi calon tenaga kerja manajerial. Berikut jenis-jenis seleksi. 1. Tinjauan data biografis. 2. Tes ketangkasan. 3. Tes kemampuan. 4. Tes performansi. 5. Referensi. 6. Evaluasi formasi. 7. Wawancara. 8. Pusat penilaian. Dan ke-9, masa percobaan.